Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhratul Yasmin dengan NIM 2111204022. Pada video kali ini, saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 5, akan mempresentasikan hasil resum kami pada bab 2, yaitu mengenai perkembangan kognitif. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita masih mengetahui apa sih perkembangan kognitif itu? Nah, perkembangan kognitif adalah proses perkembangan berpikir seorang anak yang mengacu bagaimana kemampuan anak memperoleh makna dan pengetahuan melalui pengalaman dan informasi yang ia alami sebelumnya. Yang secara singkat, perkembangan kognitif ini berkaitan dengan proses mengingat, mengambil keputusan, dan cara seorang anak menyelesaikan masalahnya. Tiap anak berkembang dengan cara yang berbeda pada usia yang berbeda dan dipengaruhi oleh faktor yang berbeda pula. Seperti contoh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak. Yang pertama, faktor biologis, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor pola asuh orang. Kemudian ada faktor lingkungan. Lingkungan juga sangat berperan penting untuk membentuk kepribadian seorang anak. Menurut saya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isu perkembangan kognitif. Perkembangan memiliki dua isu yang telah didebatkan selama beberapa dekade, yaitu isu nature and nurture dan continue and discontinuity. Nah, yang menjadi pertanyaan pada isu nature and nurture, apakah perkembangan seorang anak ditentukan sejak lahir atau dipengaruhi oleh pengalaman dan faktor lingkungan? Kebanyakan psikolog perkembangan percaya bahwa dua hal ini saling berpengaruh dalam perkembangan seorang anak. Namun, menurut mereka, peran biologis lebih berperan dalam perkembangan anak, seperti dalam perkembangan fisik. Namun, menurut saya, perkembangan biologis sepertinya lebih sedikit mempengaruhi perkembangan seorang anak. Mungkin sekitar 40%, 60%. Nah, menurut saya, lingkungan lebih mempengaruhi bagaimana kepribadian seorang anak dapat terbentuk, bagaimana kecerdasan anak dapat terbentuk. Nah, oke. Contoh perkembangan anak yang dipengaruhi oleh dua hal ini yaitu ada satu anak yang memiliki kemampuan olahraga yang sedikit lebih baik daripada anak-anak lain, yang kemudian ia juga mendapat dorongan, latihan, dan pelatihan dalam bidang olahraga yang membuat ia dapat menjadi seorang olahragawan yang lebih baik. Gitu. Yang kita dapat mengartikan artinya dua hal ini sangat berpengaruh karena ia memiliki kemampuan yang lebih dibanding teman-temannya, dan kemudian ia mempunyai lingkungan yang memotivasi ia untuk menjadi olahragawan yang lebih baik. Gitu. Sebagai seorang pendidik, kita tidak dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak berdasarkan faktor gen, tetapi kita dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak melalui lingkungan, yaitu dengan kita bisa membangun keterampilan seorang anak, motivasi kepada anak tersebut, dan kepercayaan diri pada anak tersebut. Oke, isu yang selanjutnya yaitu continue and discontinuity. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perkembangan terjadi secara bertahap sesuai dengan lingkungannya atau mendadak berbeda dengan fase sebelumnya? Menurut para psikolog, perkembangan seorang anak dapat terjadi secara bertahap maupun tiba-tiba yang terjadi secara bergantian. Perkembangan secara bertahap, contohnya ketika seorang anak belajar berbicara. Pada awalnya, pada usia 1 tahun, mungkin mereka hanya bisa mengucapkan satu kata seperti ibu, ayah, walaupun berkembang, seperti yang saya katakan sebelumnya, perkembangan seorang anak berbeda pada usia yang berbeda pula. Nah, sedangkan perkembangan discontinuity ini lebih berfokus bahwa faktor biologis lebih berpengaruh daripada lingkungan. Sebagai contoh, anak-anak kelas 9 tidak bisa memecahkan masalah yang melibatkan banyak faktor pada saat yang bersamaan. Karena menurut teori discontinuity ini, seorang anak kelas 9 belum mampu untuk menyelesaikan masalah yang memiliki banyak faktor itu. Pada bab ini terdapat 3 teori perkembangan kognitif. Yang pertama, teori Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan mendahului pembelajaran. Yang kedua, teori Vygotsky, yaitu menurut Vygotsky, pembelajaran mendahului perkembangan. Dan yang terakhir, teori Bronfenbrenner.
Menurutnya, perkembangan manusia dipengaruhi oleh biogeologis. Teori John Piaget menerapkan prinsip dan metode biologis untuk mempelajari perkembangan manusia. Menurut John Piaget, perkembangan pengetahuan anak sebagian besar bergantung bagaimana interaksi aktif seorang anak dengan lingkungan. Menurut Piaget, ada 4 hal proses kognitif yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, yaitu yang pertama ada skema, yang artinya pola perilaku atau pemikiran manusia. Dengan skema, seorang anak dapat mencari tahu dan mengetahui apa yang akan ia lakukan. Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana seorang anak memahami objek atau peristiwa yang baru yang sudah ada pada skema. Sebagai contoh, seorang anak sekolah menengah mungkin memiliki skema belajar yang menempatkan informasi pada kartu dan menghafal isi kartu. Dia mungkin berhasil dengan cara ini, kemudian ia menerapkan cara ini pada semua mata pelajaran. Yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana seorang anak memodifikasi skema yang ada dengan pengalaman baru. Karena terkadang ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan skema yang ada. Sebagai contoh, siswa sekolah menengah yang belajar hanya dengan cara menghafal mungkin merasa pembelajarannya kurang efektif sehingga ia mengubah strategi belajarnya, yaitu dengan mendiskusikan konsep-konsep yang sulit dengan seorang teman untuk mempelajari mata pelajaran atau topik di mana hafalan anak bekerja dengan baik. Yang keempat yaitu ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah proses di mana seorang anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berikutnya. Karena ia merasa adanya ketidakseimbangan apa yang ia pahami dan apa yang ia hayati. Nah, teori John Piaget ini membagi perkembangan kognitif anak-anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori monitor, yang dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Tahap paling awal ini disebut sensori motor. Kenapa sih? Karena selama tahap ini, bayi dan anak kecil menjelajahi dunia dengan menggunakan indera dan keterampilan motorik mereka. Menurut Piaget, pada akhir tahap sensori motor, anak-anak telah berkembang dan coba-coba mereka sebelumnya ke pendekatan yang lebih berencana untuk memecahkan masalah. Salah satu ciri dari perkembangan tahap sensori motor ini yaitu ketika anak memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ia ingin merubahnya. Yang kedua, tahap pra-operasional, sejak umur 2 tahun sampai 7 tahun. Selama tahap pra-operasional ini, anak-anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpikir tentang berbagai hal dan dapat menggunakan simbol untuk mewakili objek secara mental, bahasa, dan konsep mereka berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Ciri dari anak pra-operasional ini yaitu anak pada tahap pra-operasional ini lebih fokus pada keadaan, seperti susu yang dituangkan dalam satu wadah ke wadah lainnya. Anak-anak pada tahap ini hanya memperhatikan bagaimana keadaan awal susu ini dipindahkan dan keadaan akhir susu ini dipindahkan ke tempat yang lain. Tuh. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yang dimulai sejak umur 7 tahun sampai 11 tahun. Anak-anak operasional konkret masih belum berpikir seperti orang dewasa. Mereka sangat berakar di dunia apa adanya dan mengalami kesulitan dengan pemikiran abstrak. Pada tahap ini, anak dapat membentuk konsep, melihat hubungan, dan memecahkan masalah, tetapi hanya selama melibatkan objek dan situasi yang sudah pernah ia rasakan sebelumnya. Salah satu tugas penting yang dipelajari anak-anak selama tahap operasional konkret ini adalah seriasi atau menyusun sesuatu dalam urutan yang logis. Misalnya mengurutkan tongkat dari yang terkecil sampai ke terbesar. Setelah kemampuan ini diperoleh, anak-anak dapat menguasai keterampilan terkait yang dikenal sebagai transivitas, kemampuan untuk menyimpulkan hubungan antara dua aspek berdasarkan pengetahuan tentang hubungan masing-masing dengan objek ketiga. Anak operasional konkret dapat memahami tugas dan memilih jawaban, namun jawaban yang dipilih mereka kebanyakan masih salah.
Yang terakhir yaitu tahap operasional formal yang dimulai sejak umur 11 tahun sampai dewasa. Sekitar masa pubertas, pemikiran anak-anak mulai berkembang dan terus berkembang hingga dewasa. Tahap operasional formal ini pada tahap ini muncul kemampuan seorang anak untuk menghadapi situasi potensial atau hipotesis. Mereka dapat memantau atau memikirkan pemikiran mereka sendiri menghasilkan hubungan abstrak dari informasi yang tersedia dan kemudian membandingkan hubungan abstrak tersebut satu sama lain. Kemampuan lain yang diakui Piaget dan lainnya pada remaja muda adalah bakat untuk menalar tentang situasi dan kondisi yang belum ia alami. Remaja dapat menerima argumentasi atau diskusi, kondisi yang sewenang-wenang yang tidak diketahui adanya, atau bahkan diketahui bertentangan dengan fakta. Remaja tidak terikat pada pengalaman realitas mereka sendiri, sehingga mereka dapat menerapkan logika pada serangkaian kondisi tertentu. Namun, kebanyakan remaja cenderung menggunakan pemikiran operasional formal dalam beberapa situasi, tetapi tidak pada situasi lain, dan ini tetap berlaku hingga ia dewasa. Nah, itu beberapa tahap perkembangan anak menurut Piaget. Tetapi pada saat ini, teori Piaget bahwa teori ini mengandalkan tahap-tahap yang luas, tetap berurutan di mana semua anak berkembang. Dan menurut psikolog perkembangan lain, teori ini meremehkan kemampuan anak-anak. Nah, untuk mengatasi hal itu, muncullah teori Neo-Piagetian, yaitu pada teori Neo-Piagetian ini lebih menekankan pada pengaruh sosial dan lingkungan pada perkembangan kognitif. Teori Neo-Piagetian adalah modifikasi dari teori Piaget yang berusaha mengatasi keterbatasannya dan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi oleh para kritikus. Secara khusus, Neo-Piagetian telah menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak untuk beroperasi pada tahap-tahap tertentu sangat bergantung pada tugas-tugas khusus yang terlibat, seperti penelitian dan pengalaman, termasuk interaksi sosial yang dapat mempercepat perkembangan seorang anak, dan budaya juga memiliki dampak yang penting pada perkembangan seorang anak. Teori Piaget ini memiliki dampak lebih besar pada teori dan praktik pendidikan pada saat ini, yaitu teori Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan terjadi sebagai anak menginterialisasi. Teori Vygotsky menyatakan bahwa belajar mendahului perkembangan. Bagi Vygotsky, belajar melibatkan perolehan tanda-tanda melalui informasi dari orang lain dan pengajaran yang disengaja. Perkembangan terjadi sebagai anak menginterialisasikan tanda-tanda ini sehingga mampu berpikir dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain yang merupakan suatu kemampuan yang biasa disebut dengan pengaturan diri. Nah, teori perkembangan kognitif Vygotsky terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama private speech, yaitu dialog pribadi. Nah, menurut Vygotsky, seorang anak sebaiknya menggabungkan percakapan orang lain dan percakapannya, dan kemudian menggunakan percakapan itu untuk menyelesaikan masalahnya. Studi telah menemukan bahwa seorang anak yang melakukan private speech mempelajari tugas-tugas lebih kompleks daripada anak-anak lain. Yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal atau yang biasa disebut ZPD. Perkembangan proksimal ini terjadi ketika seorang anak dapat mendapatkan tugas yang tidak dapat ia kerjakan sendiri, tetapi dapat diselesaikan oleh teman sebayanya yang lebih mengetahui atau orang dewasa yang lebih kompeten. Artinya, perkembangan proksimal menggambarkan tugas yang belum dipelajari seorang anak, tetapi dapat dipelajari pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu mediasi. Vygotsky percaya bahwa keterampilan yang kompleks seperti penalaran dan pemecahan masalah dikembangkan melalui mediasi dengan orang dewasa dan rekan-rekan yang berkinerja lebih tinggi, seperti teman sebaya atau yang dewasa, lebih berpengetahuan dan dapat membantu pelajar mengambil langkah pembelajaran berikutnya. Yang keempat yaitu scaffolding. Scaffolding adalah pembelajaran sosial. Scaffolding dapat dianggap sebagai mediasi dengan sengaja, secara terencana membantu pelajar berpindah dari tingkat keterampilan saat ini ke kemampuan mandiri untuk menggunakan keterampilan baru. Yang terakhir yaitu perkembangan kooperatif. Teori Vygotsky mendukung penggunaan strategi pembelajaran kooperatif di mana anak-anak bekerja sama untuk membantu satu sama lain dalam hal belajar, karena teman sebaya biasanya beroperasi dalam zona perkembangan proksimalnya masing-masing kan. Jadi
anak akan sering memberikan, teman-teman lainnya akan sering memberikan model pemikiran yang sedikit lebih maju untuk satu sama lain. Teori yang ketiga yaitu teori Bronfenbrenner. Teori Bronfenbrenner menggambarkan model biogeologis pada perkembangan manusia, seperti pada gambar yang ada ini. Nah, Bronfenbrenner mencatat pengaruh besar perkembangan seorang anak itu terdapat dari rumah dan keluarga, dan pengaruh timbal balik antara anak dan keluarga. Bronfenbrenner menekankan bahwa semua faktor yang ada pada gambar ini terus berubah dan bahwa anak itu sendiri memiliki pengaruh pada banyak faktor tersebut. Terutama keluarga juga sangat berperan penting dalam perkembangan seorang anak, menurut Bronfenbrenner. Yang pembahasan selanjutnya yaitu bahasa dan literasi berkembang. Bagaimana bahasa dan literasi berkembang pada seorang anak? Aspek perkembangan bahasa dan literasi merupakan hal yang menjadi perhatian penting bagi para pendidik. Karena perkembangan bahasa dan literasi merupakan tujuan utama pengajaran. Tetapi ada juga pula karakteristik perkembangan dari waktu ke waktu yang terlihat di semua budaya, yang bukan merupakan hasil langsung dari pengajaran. Perkembangan bahasa dan literasi terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan bahasa dan keaksaraan selama tahun-tahun prasekolah. Yang kedua, perkembangan bahasa dan keaksaraan selama tahun-tahun dasar menengah. Perkembangan bahasa dan keaksaraan selama tahun-tahun prasekolah, terkadang anak-anak mempelajari bahasa dan keaksaraan dari dua sumber, yaitu perilaku orang tua dan guru yang mendorong perkembangan bahasa lisan. Terkadang terdapat beberapa perbedaan perkembangan dalam tingkat di mana anak-anak memperoleh kemampuan bahasa, tetapi dalam pencapaiannya sama untuk semua anak. Tidak peduli bahasa apa yang mereka pelajari, sekitar usia 1 tahun mereka hanya dapat mengucapkan satu kata seperti, mereka hanya menghasilkan satu kata seperti kata ibu, sampai jumpa, ayah. Nah, pada usia 2 tahun, anak-anak mulai menggabungkan kata-kata menjadi kalimat. Seperti lebih banyak susu, anak usia 3 tahun biasanya dapat mengungkap. Anak-anak prasekolah sering bermain dengan bahasa dan bereksperimen dengan pola dan aturannya. Dalam anak prasekolah, kita dapat mengajari anak-anak untuk dalam bidang bahasa dan literasi dengan membacakan buku untuk anak-anak, mengelilingi mereka dengan buku-buku dan bahan-bahan cetakan lainnya. Dengan menyediakan bahan tulisan, mendorong seorang anak untuk dapat membaca dan menulis dan responsif terhadap pertanyaan anak, dan kita seharusnya dapat responsif terhadap pernyataan anak tentang huruf, kata, dan ejaan untuk mendorong perkembangan anak selanjutnya. Yang kemudian, perkembangan bahasa dan keaksaraan selama tahun dasar dan menengah. Graves memperkirakan bahwa rata-rata siswa menambahkan 3.000 kata setiap tahun ke kosakatanya, yang dimana kata-kata ini juga bervariasi karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya karena motivasi, minat, budaya, dan kelompok sebaya anak-anak itu juga memiliki dampak besar dalam perkembangan bahasa dan keaksaraan anak. Misalnya, seorang gadis yang berbicara tentang olahraga dengan teman dan keluarganya, bermain olahraga, membaca tentang buku-buku tentang olahraga, dan menonton olahraga di televisi. Hal ini membangun kosakata olahraga yang sangat banyak pada gadis ini. Literasi juga berkembang pesat di kelas dasar dan menengah, sedangkan penekanan di kelas awal sekolah dasar terutama pada decoding dan kelancaran. Siswa dari kelas 2 dan seterusnya semakin fokus pada pembangunan pemahaman, kosakata, dan keterampilan belajar. Pembaca yang baik menggunakan strategi seperti memprediksi, meninjau, meringkas, dan menghasilkan pertanyaan mereka sendiri. Dan jika strategi ini diajarkan secara langsung kepada siswa sekolah dasar dan menengah, pemahaman mereka dapat meningkat.